Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Hasti Suciwati dalam berita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah inovasi yang luar biasa dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Majalengka dalam pengelolaan limbah sampah plastik. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Majalengka bersama dengan guru pelaku mata pelajaran PIPAS-nya menemukan sebuah inovasi yang sangat luar biasa, yaitu untuk mengubah limbah tutup botol sampah plastik menjadi sebuah kerajinan yang sangat berguna dan memiliki nilai jual yang tinggi. Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Oke, selamat siang. Saya Hani Nadiroh. Saya di sini sedang bersama salah satu guru pengampu mata pelajaran PIPAS di SMKN 1 Majalengka. Kepada Bapak, boleh dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih. Nama Bapak Yogi Mustafa Kamil. Di SMK ini mengampu mata pelajaran PIPAS ya, atau Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Di SMK ini juga Bapak bantu-bantu di tim keuangan bersama bendahara untuk membantu kepala sekolah. Oke Pak, mohon maaf ya, ini izin mengganggu waktunya. Oke, ya. Sebentar. Oke, izin bertanya Pak sebelumnya, bagaimana awal mula ide untuk mengelola tutup botol menjadi kerajinan yang sangat bermanfaat? Oke, yang pertama idenya itu ya ketika melihat banyak sampah tadi ya, banyak sampah plastik. Jadi salah satu permasalahan besar kita ya di negara ini ya plastik ya. Nah, dari banyak plastik, kemudian di sekolah kita juga banyak sampah plastik. Kemudian ide berikutnya juga melihat ini kan harusnya bisa dimanfaatkan, dan memang sudah ada ya. Jadi Pak Yogi juga melihat ada beberapa orang lain yang sudah melakukan hal yang serupa, dan dari situ muncul ide untuk kemudian kita mengadopsi program seperti itu di sini gitu. Oke, jadi munculnya ide tuh karena emang banyak sampah yang numpuk ya Pak. Oke. Kira-kira di mana Bapak menemukan sumber limbah tutup botol yang cukup untuk memproduksi kerajinan ini Pak? Iya, jadi kan karena ini sebenarnya proyek ya, jadi proyek ini bukan kerajinan atau bukan membuat benda secara langsung, tapi kan intinya proyek atau kegiatan dalam mata pelajaran. Nah, karena kegiatan itu dalam mata pelajaran, jadi bahan-bahan utamanya tentu yang dibawa oleh siswa. Jadi memang siswa diminta untuk mengumpulkan, entah mereka di sekolah atau dari rumah mencari. Ada juga, Pak Yogi juga buka donasi ya ke warga sekolah ini. Jadi ada kalau di ruang guru itu ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang rutin mengumpulkan tutup botol yang kalau sudah banyak diserahkan ke Pak Yogi. Oke. Jadi secara umum begitu bahannya itu. Dari siswa juga bisa dari guru ya? Ya, tapi sebagian besar dari siswa sih yang membawa. Oke Pak. Apa saja jenis produk yang dihasilkan dari limbah tutup botol Pak? Nah, untuk produk yang hasil proyek ini memang pada intinya memang siswa yang menentukan ya pengen seperti apa. Hanya memang untuk sampai sekarang yang sudah kita coba buat ini, yang awalnya misalkan ada kayak tempat pensil yang gampang itu, kemudian ada talenan yang favorit nih banyak dibikin. Terus ada juga tempat tisu ya. Nah, kemudian sekarang juga ada mulai tambahan seperti ada rak buku, kemudian jam dinding, ada juga gagang cermin atau tempat buat nempel cermin begitu, frame. Ada juga sekarang mulai ada yang bikin plakat ya atau vandal buat souvenir gitu. Cukup banyak ya Pak. Ya. Oke, ini tuh tugasnya tuh hanya untuk mengasah keterampilan siswa atau ada niatan untuk dijual Pak? Bagaimana? Ya, intinya sih sebenarnya kalau proyek ini orientasi awalnya bukan untuk produksi ya, atau bukan fabrikasi, tapi lebih ke bagaimana kita meningkatkan keterampilan siswa ya, bagaimana siswa ini dilatih karakter tertentu ya, seperti karakter mandirinya, kreativitasnya misalkan, atau karakter yang lain yang masuk di profil Pancasila misalnya, gotong royong, atau karakter lain misalkan seperti awareness ya, kepedulian pada lingkungan. Itu tujuan utamanya sebenarnya begitu ya. Walaupun memang dia akhirnya ada jadi produk gitu kayak gitu. Iya. Berarti hanya untuk mengasah keterampilan siswa betul. Ya. Ya belum kepikiran untuk menjual. Belum. Hanya memang walaupun ada yang sudah mencoba nanya gitu ya. Misalkan tadi ada produk tertentu yang ditanya ya, seperti misalkan dari Praxis ini kan kita juga
ditanya misalkan ada yang tahu kan ya, jadi misalkan bisa nggak kami disuplai bijinya Iya. atau papan plastiknya. Ya sementara ini ya kita ada keinginan sedikit tapi memang belum bisa karena Oke. kan sedikit itunya. Iya, ya Pak. Oke. Oke. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kerajinan limbah ini, Pak? Yang paling utama tentu siswa ya, karena pemain utamanya yang melakukan kan siswa, mereka yang mengelola, mereka yang mengumpulkan, mereka yang membuat. Tapi selain itu memang ada unsur keterlibatan juga misalkan dari Bapak Ibu guru yang lain tadi ya, terutama juga dari manajemen sekolah karena kayak peralatan, kemudian atau fasilitas yang lain itu disediakan oleh misalkan bapak-bapak di manajemen di Sarpras atau di kurikulum. Jadi secara umum gitu. Berarti peralatannya juga sudah memadai ya? Kalau disebut memadai belum. Oh belum ya, oke Pak. Oke Bapak, mengapa Bapak memilih limbah kerajinan tutup botol daripada memilih limbah-limbah yang lain? Gitu kan banyak ya, bukan hanya limbah tutup botol gitu kan dari sampah tuh. Iya. Yang pertama yang ini kan sampah banyak ya, ada yang organik, ada yang anorganik. Yang kemudian yang kita belum untuk organik ya, karena yang organik itu di PLH juga ada. Jadi yang mengelola kompos itu. Jadi kita enggak gitu ya. Terus dari sampah plastik, kenapa dari sekian sampah plastik ini tutup botolnya? Yang pertama yang kalau yang bahan yang lain ya, seperti plastik biasa, itu memang kita perlu alat tambahan yang memang lebih mahal. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau botolnya itu sudah ada di sini teman-teman bapak yang caraka itu mereka juga suka ngambil dan suka dijual. Jadi kita nggak memproduksi itu. Selain memang tadi alatnya khusus. Kemudian yang belum dimanfaatkan ya tutup botolnya, walaupun memang jumlahnya lebih sedikit ya, tapi nggak masalah. Terus yang paling utama lagi, tutup botol ini pengolahannya relatif mudah. Ya, jadi dibanding dengan yang lain pengolahannya relatif mudah. Kemudian tapi hasilnya bisa kalau dibuat itu bisa lebih menarik ya gitu produk-produknya itu. Iya. Jadi cukup efisien ya untuk mengolah limbah tutup botol ini. Ya, cukup efisien lah, simple, agak simple gitu. Iya. Baik ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Nanti deh penutupnya mah bentar dulu. Ya udah udah ada 6 gak sih itu? Apa? 1, 2, 3. Oke Bapak, di sini saya mau nanya lagi, maaf ya Pak. Kapan Bapak merasa bahwa produk ini tuh mendapat perhatian gitu dari orang-orang banyak di sekitar mungkin? Ya sebenarnya nggak terlalu yakin ya, hanya memang waktu itu ketika bulan apa itu dalam awal tahun ini ya, proyek ini kan sudah jalan mungkin hampir mau 2 tahun nih ya. Lama ya Pak? Hampir mau 1,5 tahun lah kira-kira ya. Ya mau 2 tahun. Nah bulan awal-awal tahun ini Pak Yogi diminta ditelepon pernah, berarti kira-kira dari awal tahun itu ada yang diminta untuk pameran, berarti kan mungkin produk ini yang lain ada yang mendapatkan perhatian. Jadi waktu itu ada permintaan untuk pameran dalam rangka Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional di Sempur di Bogor tahun 2024 bukan awal tahun, berarti bulan Juni itu ya. Dari sebelumnya itu sudah diminta, kemudian setelah itu juga ada juga orang yang teman-teman di sini yang meminta untuk beberapa produk yang anak-anak itu hasil karyanya dipamerkan di job fair dalam rangka job fair. Jadi mungkin mulai ya kira-kira dari awal tahun sampai tengah tahun mulai mendapatkan orang ya. Oke Pak. Jadi banyak orang-orang juga yang mengapresiasi mungkin ya, melihatnya cukup bagus gitu produk-produknya ya. Oke, mengapa Bapak lebih memilih limbah tutup botol daripada limbah-limbah yang lain? Kan banyak, bukan hanya limbah tutup botol begitu Pak. Pertanyaan yang bagus ya ini. Kenapa yang diambilnya tutup botol? Iya. Nah di kita tuh kan limbah tuh secara umum ada 2 ya, ada yang organik, ada yang anorganik. Nah kalau yang organik sendiri itu sudah dikelola sama teman-teman PLH. Jadi di PLH itu sudah ada yang mengelola limbah organik. Jadi kita di Pipas tidak menyentuh ke sana. Kemudian di antara sekian limbah plastik, nah kalau yang lain itu seperti plastik biasa ya buat minuman makanan, kemudian atau plastik yang seperti itu yang sifatnya tertolak ya, bungkus permen, bungkus kopi, itu relatif sulit mengelolanya. Jadi dan dia butuh peralatan yang lain yang lebih mahal. Kemudian kalau yang botolnya itu sudah ada yang mengelola. Jadi teman-teman di sini di sekolah ada misalkan teman bapak-bapak di Caraka itu suka mengumpulkan. Jadi kasihan juga kalau diambil itu botolnya. Jadi yang kita manfaatkan ya udah botolnya. Kemudian
ini juga bahwa tutup botol itu relatif mudah ya. Iya. Relatif mudah dikelolanya, diolahnya. Dia juga bisa tidak memerlukan peralatan yang relatif lebih mahal Iya. gitu. Kemudian hasilnya, nah ini yang penting lagi, hasilnya tuh menurut Pak Yogi itu jauh lebih menarik ya. Hasilnya tuh bisa dibuat benda-benda yang memang sangat menarik gitu. Oke, berarti lebih efektif dan efisien ya Pak. Secara proses dan keuangan. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya ya Pak, telah diluangkan. Maaf banget saya mengganggu. Nggak apa-apa. Terus sampai jumpa Pak di lain waktu untuk wawancara berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Halo pemirsa, saya sekarang berada di SMKN 1 Majalengka dan saya sendiri Farida Simulyani, dan di samping saya Zara Nur Ashifa. Saya berasal dari kelas 10 PPLG 1 dan di sini saya akan menanyakan sesuatu kepada Zara. Izin bertanya ya. Baik. Selanjutnya, bisakah kamu jelaskan proses kreatif kamu dalam mengolah limbah ini menjadi produk yang berguna? Menurut pengalaman saya telah membuat jam dinding dari tutup botol plastik. Kenapa saya membuat tutup botol plastik? Itu karena menurut saya di ruangan sekitar kelas kami itu tidak ada jam dinding. Jadi menurut saya kalau membuat jam dinding itu dapat berguna gitu untuk masyarakat sekitar, untuk anak-anak kelas, karena waktu adalah uang. Terus, lalu apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam proses transformasi limbah ini menjadi kerajinan? Untuk tantangannya mungkin banyak sekali, salah satunya untuk mengumpulkan orang-orangnya. Karena kita tuh latihan tuh, kita membuatnya tuh harinya hari libur. Dan untuk hari libur tuh dengan transformasi yang jauh dan yang lain sebagainya, itu makanya lebih sulit. Dan untuk untuk bahan-bahannya juga itu cukup sulit, kayak jam dindingnya tuh sulit dicari karena kita membuatnya dengan Rp0, tidak boleh ada yang dibeli. Jadi dari mana kamu mendapatkan tutup botol plastik yang kamu gunakan? Apakah kamu mengumpulkannya sendiri atau? Ya, saya mengumpulkan bersama teman-teman kelompok saya. Kita mengumpulkan ke pengumpul-pengumpul sampah yang berada di sekitar sekolah ini. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa tanggapan kamu bagaimana proyek ini dapat membantu mengurangi limbah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan? Menurut saya, dengan adanya kegiatan ini, kita dapat mengurangi limbah plastik di sekitaran kita, terutama tutup botol plastik. Baik, terima kasih ya atas waktunya, informasinya juga. Maaf mengganggu waktunya. Semoga kita bertemu di lain waktu. Baik, terima kasih. 2, 3. Selamat siang pemirsa, saya sekarang sedang berada di SMKN 1 Majalengka dengan saya sendiri Indi Nurdiana, dan saya sedang bersama narasumber kedua yaitu saya Taufik Firdaus dari kelas 10 PPLG 1. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, boleh saya izin bertanya? Boleh? Apa produk paling inovatif yang telah kamu buat dari tutup plastik? Jadi produk inovatif yang pernah saya buat dari tutup botol plastik yaitu membuat keran cermin. Dan ini adalah produk yang pernah saya buat dari tutup botol plastik. Selanjutnya, dari mana kamu mendapatkan inspirasi untuk ide-ide kerajinan yang telah kamu buat? Jadi awalnya teman-teman saya menyampaikan pendapatnya masing-masing kepada saya. Dari situlah saya mendapatkan ide untuk membuat produk ini. Dan saya juga berpikir bahwa produk yang telah saya buat yaitu sangat berguna untuk kita semua. Bagaimana proyek ini mengubah cara pandang kamu terhadap limbah plastik? Jadi cara pandang saya terhadap sampah plastik yang awalnya yang cuman hanya bisa dibuang dan dibakar berubah menjadi mungkin tidak semua sampah plastik itu bisa dibuang. Salah satunya yaitu tutup botol plastik. Tutup botol plastik bisa diolah untuk menjadi barang-barang bermanfaat. Salah satunya itu keran cermin yang pernah saya buat. Pertanyaan terakhir, lalu menurut kamu apakah kegiatan ini berdampak pada lingkungan sekitar dan apa dampak yang terjadi? Mungkin kegiatan ini tidak berpengaruh besar untuk lingkungan. Namun kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan. Dampaknya yaitu lingkungan sekolah, salah satunya lingkungan sekolah yaitu menjadi bersih dan berkurangnya sampah plastik. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu.